Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, teman-teman calon peserta PPG Daljab tahun 2024 ini. Kami di sini akan menjelaskan tentang uji kompetensi mahasiswa PPG atau UKM PPG. Jadi dulu disebut dengan uji kompetensi mahasiswa PPG atau disebut dengan UKM PPG. Banyak pertanyaan yang masuk ke kami ya tentang Mister, soal UP itu seperti apa? Jenisnya seperti apa? Nah, ini kami jelaskan. Sebenarnya sudah kami jelaskan di webinar-webinar sebelumnya secara tersirat. Ya, kami menjelaskan dan juga secara gamblang juga kami menjelaskan tentang pentingnya ujian-ujian di dalam proses PPG nantinya. Karena ujian-ujian tersebut adalah kunci dari kelulusan teman-teman semuanya. Dan ujian-ujian tersebut sangat menentukan. Apabila tidak lulus, berarti tidak akan mendapatkan sertifikat pendidik. Atau nanti disebut dengan retaker, akan mengulangi lagi dan mengulangi lagi. Makanya kami mempersiapkan di program-program kami, sudah kami laksanakan webinar-webinar sudah sampai 4 kali. Kemudian besok malam, Sabtu malam Minggu, kami juga akan mengadakan webinar tentang pemutakhiran data. Jadi teman-teman nanti akan lebih jelas, lebih paham tentang apa sih itu pemutakhiran data, data apa saja yang perlu dimutakhirkan, yang perlu di verbal, dan lain sebagainya. Dan Sabtu Minggu besok kita akan melaksanakan tryout uji kompetensi mahasiswa PPG, yaitu di bagian UP, atau di sini tertulis namanya uji tertulis, yaitu namanya UP, uji pengetahuan. Tetapi di apa itu di transformasi PPG Daljab tahun 2024 ini uji kompetensi mahasiswa PPG berubah. Yang dari UKM PPG itu berubah menjadi UKPPPG, uji kompetensi peserta pendidikan profesi guru. Jadi perubahannya ada di mahasiswa menjadi peserta. Dari mana sumbernya? Dari Permendikbud yang sudah kita bahas kemarin, Permendikbud tentang PPG nomor 19 itu ada di bagian keempat pasal 14. Uji kompetensi peserta pendidikan profesi guru atau disebut dengan UKPPPG. Jadi ketika kita merujuk ke batch terakhir kemarin, batch 1 tahun 2024 itu masih ada yang namanya uji kinerja dan uji tertulis. Uji kinerja atau disebut dengan UKIN itu ada dua. Yang pertama, video pembelajaran yang harus diupload disertai dengan RPP. Ini akan dilaksanakan oleh semua calon peserta PPG Daljab 2024 dan juga portofolio UKIN. Portofolio UKIN itu ada 6, 1 sampai 4 wajib, 5 dan 6 bersifat tambahan. Ini sudah kita webinarkan di webinar kedua. Tapi teman-teman jangan khawatir, kita akan membuat webinar dengan tema portofolio UKIN nanti ketika proses PBG. Karena banyak sekali dari teman-teman peserta diskusi di grup diskusi kami yang masih belum mengikuti webinar tentang portofolio. Jadi nanti kita akan membuat webinar lagi dengan tema portofolio UKIN. Kemudian yang kedua adalah uji tertulis atau disebut dengan UP, uji pengetahuan. Itu sekarang ada tambahan satu yang disebut dengan studi kasus. Studi kasus ini juga sangat penting sekali. Ini bersifat menambah nilai UKIN dan juga nilai uji tertulis. Studi kasus ini juga sudah kita webinarkan di webinar ketiga. Tetapi teman-teman jangan khawatir, nanti kita akan webinarkan lagi karena pentingnya studi kasus. Dalam studi kasus ini harus diuji plagiasi minimal 30%. Kalau di atas 30% nanti dipastikan tidak lulus. Jadi kalau tidak lulus ya tidak akan mendapatkan sertifikat pendidik. Di sini kita akan membahas khusus tentang soal SJT dan PCK. Ya, di dalam UP itu nanti ada dua bentuk soal, satu SJT (Situational Judgment Test), yang kedua adalah soal PCK (Pedagogical Content Knowledge). Soal SJT ini terdiri dari 10 soal yang di dalam semua mapel soalnya sama. Sementara PCK itu berbeda antara satu mapel dengan mapel yang lain. Nah, jadi
ini sudah 2 kali kita akan mengadakan soal tryout SJT. Makanya teman-teman harus memahami, harus mengerti, harus tahu format soal SJT itu seperti apa. Itu pentingnya kami membuat tryout SJT ini. Untuk tryout PCK akan juga kami laksanakan, tetapi nanti ketika proses PPG berlangsung. Distribusi soal ujian tertulis yang objektif, yaitu soal di dalam UP itu ada 60 soal, sudah 2 kali dilaksanakan. Batch kemarin terakhir dan juga tahun 2023, itu dulunya ada 120 soal yang terdiri dari soal profesional dan pedagogik, tetapi sudah 2 kali periode ini berganti ke soal SJT dan PCK. Yang asalnya ada 120 soal menjadi 60 soal saja. Jadi 10 soal SJT dan 50 soal tentang PCK. Ini adalah pembagiannya, situational judgment test atau sebenarnya SJT 10 soal, pedagogical content knowledge PCK 50 soal. Dan studi kasus bersifat tambahan, menambah dari soal SJT dan soal PCK. Ini teman-teman beruntung sekali ada studi kasus yang itu bersifat menambah di soal SJT atau soal UP dan soal pedagogical content knowledge ini menambah di poin ini. Jadi sangat-sangat beruntung sekali teman-teman semuanya. Terus kemudian soal SJT itu seperti apa? Soal SJT kita selanjutnya ini tentang UKIN. Mungkin itu juga sudah kita webinarkan sebelumnya, apa itu portofolio UKIN dan juga apa itu video pembelajaran UKIN. Ini juga sudah kita webinarkan. Kita fokus ke SJT itu seperti apa. Nah ini, soal SJT atau situational judgment test adalah tes yang dilakukan dengan menyajikan skenario berbasis kasus yang disertai serangkaian tindakan alternatif yang menjadi opsi jawaban. Mirip dengan tes kepribadian, SJT bukan uji keprofesian. Jadi soal SJT itu digunakan di tes kepemimpinan, tes kompetensi ASN, tes kesiapan lulusan, dan tes di PPG Daljab nantinya. Jadi kenapa kami menyelenggarakan tryout SJT ini biar teman-teman itu mengerti, memahami, dan paham tentang soal SJT itu seperti apa. Karena di dalam tryout kami dan pembahasan itu akan membahas detail tentang SJT seperti apa, tips dan triknya mengerjakan itu seperti apa. Di dalam soal SJT ini semuanya bernilai. Ada 5 opsi, bernilai 5, 4, 3, 2, 1. Maka jangan sampai ketinggalan mengikuti soal-soal tryout yang akan kami laksanakan, yang sudah kami laksanakan, dan yang akan kami laksanakan. Kita menunggu teman-teman untuk berpartisipasi di dalam program-program kami, webinar, tryout yang akan kami laksanakan, juga nanti kami juga ada bimbingan di dalam proses PPG nantinya. Ada bimbingan pendampingan UP, ada bimbingan pendampingan LMS, juga ada paket portofolio UKIN, dan juga yang terakhir ada paket studi kasus. Pastikan teman-teman bersama kami, karena di kami garansi lulus sampai teman-teman nanti lulus UP. Di dalam bimbingan UP, sekali lagi di dalam bimbingan UP itu ada garansi sampai lulus. Jadi teman-teman cukup sekali membayar di dalam bimbingan UP, dan nanti kami akan mengawal sampai teman-teman lulus di dalam soal UP. Untuk yang program yang lain, nanti kita ada yang garansi dan juga ada yang tidak. Ya, tetapi di dalam pendampingan UP kami bergaransi sampai lulus. Itu teman-teman semuanya program-program dari OMA PPG Indonesia. Jadi silakan subscribe YouTube channel kami biar tidak ketinggalan informasi-informasi terupdate yang kami berikan. Juga masuk di dalam grup bimbingan, grup diskusi. Grup diskusi itu grup free, tetapi untuk grup bimbingan itu nanti berbayar.
Jadi pastikan teman-teman semuanya masuk di dalam grup diskusi dan bimbingan kami agar selalu update tentang informasi-informasi yang kami berikan. Karena kami selalu update untuk memberikan informasi-informasi tersebut. Segera setelah teman-teman menonton tentang soal SJT ini, pastikan teman-teman mengikuti tryout-tryout yang kami laksanakan, webinar-webinar yang kami laksanakan. Selamat buat teman-teman semuanya, calon peserta PPG Daljab. Semoga doa kami, semoga teman-teman semuanya nanti terpanggil di dalam PPG Daljab tahun 2024. Kami akhiri dengan salam, salam semangat, salam bersabar, dan salam semangat lagi, dan semangat lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.